Kayak gini nih, seseorang baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dibawa ke mobil tahanan KPK, tapi yang keluar dari mulutnya bukan klarifikasi, bukan penyesalan, melainkan catcalling ke jurnalis perempuan. Kamu cantik hari ini, katanya. Ini bukan sekedar kalimat receh, ini simbol masalah besar, krisis etika, mental puasa, dan degradasi moral pejabat publik. Pertanyaannya, kenapa orang yang sedang jatuh masih merasa punya kuasa? Kenapa pelecehan verbal bisa muncul di momen paling krusial? Dan apa dampaknya ke budaya kekuasaan di Indonesia? Kita bahas tuntas hari ini. Ini bukan cuma soal korupsi, ini soal psikologi kekuasaan. Dalam psikologi sosial ada konsep yang disebut power corruption effect. Semakin lama seseorang berada di posisi berkuasa, semakin tinggi resiko, merasa superior, menurunnya empati, menganggap orang lain sebagai objek, bukan manusia setara. Catcalling yang dilakukan Pak Ardhito meski hanya satu kalimat menunjukkan mindset dominasi, merefleksi kesalahan. Dalam kondisi normal, orang yang ditangkap itu takut, orang yang bersalah itu defensif, orang yang sadar etika diam, tapi di sini masih sempat menggoda, masih ingin menunjukkan kontrol, masih memosisikan perempuan sebagai objek visual. Ini selaras dengan teori objektifikasi teori, di mana perempuan sering dipandang bukan sebagai profesional jurnalis, tapi sebagai objek penilaian fisik bahkan di ruang hukum. Yang lebih berbahaya, ini terjadi di ruang publik, disaksikan kamera, dilakukan pejabat. Artinya ini bukan selip lidah, tapi refleksi nilai yang tertanam. Kalau di depan kamera saja bisa begitu, pertanyaannya, bagaimana sikapnya di ruang tertutup? Inilah mengapa kasus ini penting dibahas, karena ini bukan cuma tentang satu orang, tapi tentang budaya kuasa yang kebablasan. Meremehkan catcalling, cuma pujian, lebay, baper. Padahal menurut WHO dan kajian gender psikologi, catcalling adalah bentuk kekerasan verbal berbasis gender. Kenapa? Karena dilakukan tanpa concern, ada relasi kuasa, kayak pejabat versus jurnalis, dilakukan di ruang profesional, menciptakan rasa tidak aman. Dalam kasus ini, relasi kuasanya berlapis. Laki-laki, pejabat, figur publik, tersangka korupsi yang masih merasa dominan. Ini bukan soal cantik atau tidak, ini soal siapa yang punya kuasa bicara dan siapa yang direduksi jadi objek. Dari sudut pandang sosiologi hukum, perilaku ini memperkuat budaya impunitas. Pejabat merasa tetap berhak walau sedang ditangkap. Hukum belum sepenuhnya mengubah mental elit. Lebih parah lagi, ini terjadi di tengah krisis kepercayaan publik. Saat masyarakat menuntut integritas, justru yang muncul adalah arogan moral. Maka wajar jika publik marah, bukan karena sensasional, tapi karena ini mencederai martabat institusi, jurnalisme, dan perempuan. Kasus ini adalah titik temu dari 3 masalah besar. Satu, korupsi sebagai budaya bukan insiden. Fee proyek 15-20%, aliran dana ke keluarga, tim sukses. Ini pola lama yang berulang. Artinya sistem pengawasan masih lemah. Dua, maskulinitas toksik di elit politik. Maskulinitas yang merasa harus dominan, sulit mengakui salah, memandang perempuan secara hierarki. Dalam psikologi ini disebut entitled masculinity. Merasa berhak atas perhatian, ruang, bahkan tubuh orang lain. Tiga, normalisasi perilaku tidak etis. Kalau publik diam, besok jadi standar, lusa jadi kebiasaan, akhirnya jadi budaya. Makanya respon publik penting, bukan untuk menghakimi berlebihan, tapi untuk menarik garis batas etika. Pejabat publik itu bukan selebriti, mereka pelayan rakyat. Setiap ucapan mereka adalah pesan moral, dan ketika pesan itu adalah pelecehan, maka kita wajib bersuara. Ini harus jadi cermin, bukan cuma buat pejabat, tapi buat kita semua. Bahwa kekuasaan tanpa etika melahirkan arogansi, bahwa korupsi sering berjalan beriringan dengan pelecehan, dan bahwa diam adalah bentuk pembiaran. Kalau lu setuju pejabat publik harus punya standar moral lebih tinggi, kalau lu percaya hukum bukan cuma soal uang tapi juga martabat, subscribe channel ini. Kita butuh lebih banyak diskusi kritis, bukan gosip, bukan sensasi, tapi kesadaran kolektif.